Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram syuhillahi lahum al-Fatihah. Nomor pira? 70. 70 Ila ruhi Syekh Barnahdin sallallahu syatahu ila hadrat Syekh Muhammad Mustadi Abhar sahibul karamah sahibul fadilah syaulillahi lahum al-Fatihah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. Khususan ila Syekh Abuya Muammar wa Syekh Abuya Fauzan lahum al-Fatihah. Sila sinjok kitab Najmul Huda beliau buka bait si nomor 70 bagus lagi. Bagus lagi takdir Tuhan, takdir Tuhan sempurna. Hanya makhluk usaha
Pegawaian salah kena Ingalin setan beriupan dengan goda Natung kulit Nabi Adik tujuanna Satibana Nabi lemas Didillah Rupala Nabi salapuna Mapakia Nabi sholat bareng para Nabi dari imam Salaku para Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah yang pelunggu selaku tanika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Si yang pelunggu kesehatan, keafiatan, sehingga setiap malam Kamis nikah yang pelunggu selaku tanika bau berkumpul di tempat nikah untuk terperiuk-periuk menuntut ilmu. Salawat beserta salam tiba junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selaku uswahta, selaku qudwahta dalam berbagai macam aspek kehidupan. Ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah yang pelunggu selaku tanika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengajian malam nikah adalah lanjutan bacaan kitab Aqidatul Awam, yakni syarahna, di mana nikah adalah pembahasan tauhid. Maka oleh karena nikah sila yang pelunggu dengah pacu-pacu simak solah-solah agar nentenara si sampai sesuatu nikah setengah-setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali. Maka segala puji bagi Allah yang maha terdahulu dan maha pertama. Wal akhiril baqi bila tahawuli. Dan
Allah nika yang terakhir dan Allah yang maha kekal bila tahawuli, dengan tanpa adanya perubahan. Alhamdu lugatan athana'u bil lisani ala jamilil ikhtiyar ma'a jihatit ta'zim sawa'un kana fi muqabalatin ni'mah amla. Jari siaran alhamdu atau pujian nika as-sana'u bil lisan. Nika adalah pujian dengan lisan. Entah nika ketika tiang pelunggu nika muqabalatin nikmah amla. Jadi lamun menurut bahasa siaran alhamdu nika adalah pujian dengan lisan. Entah nika ketika tiang pelunggu mendapatkan nikmat atau ketika pelunggu tidak mendapatkan nikmat. Semisal ibu bapak-bapak contoh ketika tiang pelunggu arak biang pelunggu beras, arak biang pelunggu hadiah, pasti pelunggu ucapan terima kasih. Nah nika juga as-sana'u bil lisan, pujian dengan lisan. Maka nika juga bagian dengan pujian. Adapun wa syar'an, nah nika baru menurut lugahna, makin menurut syara'na. Adapun menurut syara'na niki ialah fi'lu yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman walau ala ghairi hamid. Wa sawa'un kana fi'lu dzikran bil lisan aw mahabbatan bil janan aw amalan bil arkan. Jadi menurut syara' nika adalah fi'lu yunbi'u an ta'zim, perbuatan yang menghantarkan tiang pelunggu nikah atau yang menumbuhkan, atau fi'lu yunbi, perbuatan yang tumbuh dari keagungan. Artinya ketika pelunggu nikah memuji Allah Subhanahu wa taala, nikah ta'zimul mun'im, mengagungkan sang pemberi nikmat. Bisa babi kauni, dengan sebab keadaan mun'iman yang diberikan nikmat. Nah, ketika tiang pelunggu nikah memuji Allah Subhanahu wa taala nikah bisa babi kauni, dengan sebab keadaan. Ketika tiang pelunggu nikah misal sekabulan hajat-hajat oleh Allah, si mele suki Allah kabulkan, si mele anak soleh Allah kabulkan. Maka ketika pelunggu nikah menyampaikan marak baru nikah pelunggu memuji Allah, nikah adalah pujian secara syarak nikah sebagai pengagungan. Maka oleh karena nikah walau ala ghairi hamid, walaupun nikah nenten arak kalimat pujian sakana alhamdulillah. Wa sawa'un kana fi'lu dzikran bil lisan. Nah, pada nikah ibu-ibu entah terperbuat nikah kadu dzikrum bil lisan atau au mahabbatan bil janan au amalan bil arkan. Jadi pujian nikah ibu-ibu arak dengan memuji kadu lisan, arak memuji kadu arkan. Mbe kana memuji kadu lisan, mbe kana memuji kadu arkan. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala biang kita nikmat luar biasa, jarang kita ngono alhamdulillah wa syukurillah. Lagu Allah Subhanahu wa taala ketika biang kita nikmat marak nikah, lagu kita nikah menambah ketaatan kepada Allah. Nah, ketika pelunggu diberikan nikmat, Allah biang pelunggu nikmat, Allah biang pelunggu nikah terkabul hajat, dan pelunggu menambah ibadah pelunggu kepada Allah, maka nikah juga bagian dari pujian yang dimaksudkan dengan amalan bil arkan. Karena para ulama-ulama terdahulu nikah memang arak yang membiasakan memuji Allah dengan lisan, arak yang membiasakan diri nikah memuji Allah dengan perbuatan. Penuh nikmat tabiang si Allah Ta'ala, tambahnya ketaatannya. Semakin murah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sering nggawi sholat. Nah nikah juga bagian cara tiang pelunggu bersyukur kepada Allah.
Maka syukur pujian nika arak kadu lisan, arak kadu arkan. Si ngadu lisan nika dek ngombe-ngombe, si ngadu arkan dek ngombe-ngombe. Nah kedua nika pegawai nika menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadim, maksud daripada Al-Qadim nika ialah al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida'an. Beradanya Allah Subhanahu wa taala nika laisa liwujudihi ibtida'an. Yang tidak ada Allah Subhanahu wa taala nika memiliki permulaan bagi keberadaannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qadim nika, memang nenten ara yang mendahului Allah nika selain Allah. Berarti Allah si penembe, Allah si maha terdahulu, Allah si maha terakhir. Wal mawjudul ladzi lam yazal. Arak beradana orang nika bejulu lagu beriring zaman mampu tergantikan. Tetapi Allah nika wal mawjudul ladzi lam yazal. Beradanya Allah Subhanahu wa taala ndek negin terganti, ndek negin hilang, walaupun mohon maaf sampun kiamat. Nola Allah Subhanahu wa taala nika penjelasan tentang sifat qadimna. Al-awwalu, yang pertama, qabla kulli syai'in bila bidayah. Sebelum segala sesuatu di atas dunianya ibu-ibu terjadi arak, maka Allah Subhanahu wa taala nika sampun arak. Planet di mana arak, bumi di mana arak, surga di mana arak, neraka di mana arak, semua nika singaraana adalah Allah. Semua nika singaraana nika adalah Allah. Si ngakalan surga adalah Allah, si ngakalan neraka adalah Allah. Maka qabla kulli syai'in bila bidayah, sebelum segala sesuatu nika Allah wahara. Bila bidayah tanpa adanya permulaan. Al-akhir, adapun makna yang terakhir, ba'da kulli syai'in bila nihayah. Jadi jemaah ibu-ibu, bapak-bapak, arak saatnya dunia nika si tauk tandot nika jemaah gina hancur lebur. Pada saat jemaah ibu-ibu, bapak-bapak, planet-planet yang mengitari bumi nika pada saatnya jemaah musnah. Nah, ketika segala sesuatu nika musnah, maka Allah Subhanahu wa taala dina musnah. Allah taala nika dina musnah, Allah taala dina diara, Allah taala dina wah dihubungi dengan sesuatu ketiadaan walau kana sa'atan. Walaupun sekejap mata Allah taala nika nenten wah dihubungi dengan ketiadaan. Lamun si tahu tandor nika ibu-ibu bapak-bapak sebelum jin tercipta mungkin di mana rak tempat nika. Mungkin tempat si tahu tadi mungkin lamun di narak dengan kau atau sebelum nika di narak masih. Atau ita si arak di tempat nika arak saatan di narak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nika tetap arak kapanpun dimanapun saat Nabi pun. Lamun manusia seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala dihubungi dengan ketiadaan pada saat dan waktunya. Pelunggu si arak mangkin, ndek nuah pelunggu arak marak lain. Jadi hidup ni kayak ibu-ibu di narak marak film. Rekarnasi lah haren ke. Buah arak lain, buah mangkin arak, nenten marak nikah. Sehingga lamun pelunggu arak lain makin pelunggu arak balik, berarti arak saat pelunggu dihubungi masa ketiadaan. Maka itulah yang dikatakan baharu. Lamun Allah Subhanahu wa taala dengan sebelumnya terjadi, dengan sebelumnya arak, Allah taala nikah kekal. Ketika seluruh sesuatu di atas dunia nikah sede, seluruh sesuatu di atas muka bumi Allah taala nenten arak binasa, maka Allah Subhanahu wa taala nikah masih arak. Bila tahawuli, dengan tanpa adanya perubahan, bila taghyir wa huwa tafsiru lil baqi,
Artinya Allah Subhanahu wa taala nika marak unenjang seberu di narak saat nika berubah-ubah, artian arak tok deda darah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada. Tetap para Allah Subhanahu wa taala. Asyarhu wa abda'u aidan idafiyan. Adapun permulaan nikah ialah penyandaran. Fi ta'lifi hadhil manzumah, di dalam penulisan ini manzumah bilhamdilahu dengan pujian kepada Allah. Ai bisana'i 'ala Allahil qadimil awwal wal akhir al baqi bil lisan. Yang dimana dengan pujian kepada Allah yang maha terdahulu, maha pertama, maha akhir, maha kekal, bil lisani dengan lisan. Ma'a ta'zimihi wa i'tiqadi anna kulla thana'in thabitun lahu, bahwasanya ma'a ta'zimihi wa i'tiqad, dengan adanya pengagungan, dengan adanya keyakinan yang pelungguh bahwasanya segala sesuatu atau anna kulla sana'in, bahwasanya segala sesuatu pujian itu sabitun lahu, maka ditetapkan milik Allah. Si berhak terpuji hanyalah Allah, si berhak disanjung adalah Allah, maka sabitun lahu, ditetapkan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu bapak-bapak, tauhid nikah bagian dengan ikot nikah artinya keyakinan. Sebelum mulai ibadah harus benar-benar yakin dulu kepada Allah. Maka salah satu marak berusi bacaan nikah ibu-ibu bapak-bapak marak bahasa Dato' Abhar nikah. Bagus langit takdir Tuhan, takdir Tuhan salapuna, hanya makhluk usaha si darah bekasnya. Nah ini harus terjadi ibu bapak-bapak. Kita nikah wah tetepan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Di nara boleh bikin rubah. Para bahasa Dato' Abhar baru nikah. Bagus selengnya nikah bagian dengan takdirnya Allah. Arak dari tempat nikah. Araknya ujian le hidup dan nikah. Arakna musibah dek diri, perubahan terjadi dek diri. Nikah memang bagian dengan takdirna Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nabi tidak perlu, hanya makhluk nikah usaha sidik darah bekasnya, darah efek samping. Ialah apa dengan ahli thariqah, ahli tasawuf ngajaran kita nikah untuk nabi kerang-kerang berdoa nikah seni cara yang pelungguh untuk merayu pemilik yakni Allah. Ya Pak Abu Nawas mungkin dengan ada kenyakan yang pelungguh sering baca ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim. Ya Allah, aku ndek cocok sama surga, lagu ndek kuat le neraka. Apa milik Abu Nawas kan? Nah lagu memang nikah seni merayu kepada Allah. Badannya diri nanti cocok ke surga, lagu badannya diri nanti kuat le neraka. Mungkin karena seni merayunya kepada Allah, Allah letakkan dia ke dalam surga. Maka ngadu dengan tasawuf nikah namun berdoa ngone. Ya Allah, ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau tujuanku, aku arah di dunia memang tujuan untuk capai keridhaanmu ya Allah. Anta Rabbuna, engkau Tuhanku wahai Allah. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau ya Allah. Nikah tujuan Nabi agar kita mengakui diri dan nikah arah dalam posisi kepanaan. Dik tegin kekal, darah bau Nabi pun terubah. Kecuali atas izin Allah. Maka usaha si terbaik nikah adalah menyerahkan diri seluruh raga nikah kepada apa yang telah diatur oleh Allah.
Ya boleh rukun iman si keenam nikah harus Nabi percaya terhadap kodok dan takdir. Entah kodok dan takdir nikah dia baik maupun buruk. Maka ketika pelunggu nikah punya ayat likot keyakinan, maka pelunggu akan semakin benar ibadah pelunggu. Mai idap tak ibadah, karena sebelum tak ibadah dia mengenal kita kepada Allah. Maka ngaji tauhid nikah atau ngaji i'tiqad nikah marak baru mengenal sang pencipta. Salah satu marak baru Allah subhanahu wa ta'ala qadim. Apa artinya qadim? Qadim nikah maha terdahulu. Yakin kita lihat kepada Allah Ta'ala dia luah terhubungi ketiadaan semakin demen dan ibadah ngombe karena Allah Ta'ala dia mungkin dia nyeriuk kita. Yakin itu Allah Ta'ala ni kawal akhir ketika seluruh dengan si yakin dan kita dikatutup saya balasan kita ingat masih arah Allah. Jadi semakin mantap ubudiah mai ibadah karena Nabi karena sampun terperbuat di kota keyakinan kepada Allah. Di narak sakta, di narak sangkan karena Nabi karena wahsandaran diri segala arah diri nikah kepada Allah. Nah ngaji tauhid nikah dia nampak marak dengan si pelunggu serius ngenteng-ngentengan Allah nikah. Ngeniwah ngaji tauhid nikah hanya untuk mengenal Allah. Ngaji tauhid nikah mengenal Allah agar baik ibadah. Bukan ngaji tauhid mengenal Allah lalu meninggalkan sholat. Bukan ngaji tauhid lalu menganggap diri tinggi ma'rifatnya lalu dia tidak mengerjakan syariat. Tetapi mengenal Allah terus iktimad berpegang kepada syariat. Karena syariat nikah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi lamun arak ngajar pelunggu, arak menak pelunggu ngaji, pelunggu tentang akidah, ngaji pelunggu tentang i'tiqad keyakinan tinggi aja pelunggu. Lagu pelunggu semakin sering meninggalkan sholat ke kalah ngaji. Karena justru semakin kerang, semakin sering pelunggu aja i'tiqad keyakinan kepada Allah, justru pelunggu nikah semakin takut kepada Allah. Semakin takut meninggalkan diri kita nikah dalam keadaan kita sholat. Semakin takut kita nikah diri kita nikah terdait si Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan maksiat. Karena membela ibu-ibu bapak-bapak dia Allah ta'ala kita dengan taat doa lamun ada kita pegawaian dia nak kena ilah kita dengan taat karena dia pegawaian lalu harap dengan ngaku makrifat kepada Allah sedangkan ia nikah mengerjakan maksiat kepada Allah maka nikah dia makrifat nikah dengan yang disesatkan oleh Allah setan bareng dengan marak nikah. Jadi dia narak para ulama nikah menghalalkan sesuatu yang haram. Dinarak para ulama nikah mengharamkan sesuatu yang halal. Sholat nikah kewajiban. Dinarak sopuk-sopuk dengan bau meninggalkan sholat. Dinarak dengan kanggo meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Maka nikah ibu bapak-bapak lamun kuat i'tiqad, kuat keyakinan bagus ajib diri tentang keyakinan kepada Allah si bertambah nikah hanyalah ketakutan dan kecintaan kepada Allah. Semakin senang ibadah, semakin gemar ibadah, didik ngaji tauhid semakin dek tuah solat, dek tuah ibadah, sekedi-kedi Allah, sekedi-kedi Allah. Nah nikah arena dengan si ngaji salah. Maka nikahlah ibu-ibu yang sering ingatkan pelunggu karena agar pelunggu didik mudah tertipu. Oh ni arah aliran ni pelunggu nilu, ni arah ni pelunggu ikut-ikutan. Nona pelunggu le tengah jalan, kepen pelunggu buih, harta pelunggu buih tak pelunggu sadar rugi.
wah tengah langan pelungguh ngomeh, wah tengah langan pelungguh ngene, wah kadang sak pelungguh tulak, pelungguh ilak, sak pelungguh ngene, wah pelungguh ngenu. Maka oleh karena nikah onya-onya lamun arak pelungguh dek tau ketawan, lamun arak pelungguh dek pelungguh ngerti bak ketawan agar nabi agar kena. Pelungguh berketuan lek tuan guru, pelungguh berketuan lek dengan si tahu, dengan tujuan selamat kita. Dek terganggu keimanan kita, dek terganggu ibadah kita, dek terganggu segala kebaikan-kebaikan kita. Maka oleh karena nikah, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Tiang pelungguh nikah, tujuan kita ngaji tauhid nikah hanya menambah ma'rifah, pengenalan diri kepada Allah. Semakin tak kenal Allah, semakin aman, semakin nyaman, semakin sering ngaji tauhid nikah. Tujuannya hanya satu, menambahkan rasa takut dan kecintaan kepada Allah. Awalan amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalillah. Bilhamdalillah. Bahwasannya yang umbe musannif nikah mulai kena alhamdulillah. Ternyata kata beliau nikah adalah amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nikah mengamalkan dengan hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin zibalin, segala perkara sesuatu nikah mengandung manfaat la yubda'u fihi bil hamdulillah. Dengan segala sesuatu si indik mulai dengan alhamdulillah. Artinya bismillah nikah arah keberkahan, mulai dengan alhamdulillah juga arah keberkahan. Semua nikah mengandung berkah karena di dalamnya terdapat hasma Allah. Thaniyan ada al-haqqi say mimma yajibu alaihi min syukrin ni'am nu'amai. Yang kedua nikah ada ul-haqqi syai, menunaikan bagi hak. Jadi kita manusia nikah, ibu-ibu, bapak-bapak nikah berdoyan hak, harus menunaikan hak. Nabi hak nikah syukuran, bersyukur kepada Allah atas Nabi, atas anu amai segala nikmat nikah. Nikmat nikah di harta doa, nikmat nikah di kepeng doa, nikmat nikah masih bernapas dalam keadaan aman, masih hidup dalam keadaan diterperang, masih hidup dalam keadaan keimanan. Nikah bagian daripada nikmat. Allati minha, yang datangnya nikah dari Allah. Allah biang kita nikah udara, karena arak dengan sakit ibu-ibu, bapak-bapak oksigen sini hidup. Bayar oksigen nikah mahal. Lamun nikah dia perlu anggap nikmat, ya perlu rugi kepada Allah. Arak dengan hidup, mohon maaf, nikah berdua nikah dengan subur kotoran. Nah nikah ibu selama jasad, nikah masih bau berembuk, mata bau nyeriuan, telinga bau mendengar, kemaluan julu, kemaluan mudi, nikah bau menyuburkan sesuatu. Nikah juga bagian daripada nikmat. Karena sakit doang dia berfungsi repot. Lepeng terbuik, subul tenaga terbuik, berkuras. Nah ini cara kita menyadarkan diri agar Nabi, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nikahlah ibu-ibu pengajian malam nikah dalam pembahasan tauhid nikah dalam kitab Syarah Aqidatul Awam nikah. Kasihlah ibu-ibu, bapak-bapak tiang, Nabi pun jua ilmu si pelunggu mau di tempat ambil pun jua tak terkecuali di tempat nikah. Sila amalan, karena marak baru nikah, sebaik-baik ilmu nikah adalah tiang pelunggu mengamalkan. Dan cara terbaik mengamalkan nikah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin entah dikasih yang bersampian, minta maaf atas segala hilaf dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah
selawat ni kemilu mungkin tahu yang doaan bacaan je. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi wa mi'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun yawma ba'sin nasi syafi'una. Muhammadun nurul hadi minal zulami. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun khatimul lirrusuli kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yang sebelum kelanjutan berdoa, sila tabar Al-Fatihah. Si penembih kepada yang tunggu sesaat nikah datang haji, semoga Allah Subhanahu wa taala yang perlu kesehatan, Allah Subhanahu wa taala yang perlu keafiatan, Allah lancarkan urusan dunia dan akhirat, dalam diri Allah istiqomahkan yang perlu di dalam kebaikan. Ala haziyah bisiril Fatihah. Untuk si bilinan, untuk dua umat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa salahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan tempat terbaiknya. Amin. Al-Fatihah. Untuk Bapak Tiang, Bapak Suat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran di dalam menerima ujian. Ala hasilnya bisiril Fatihah. Mulai jua tiba keluarga tiang tunggu lo menarasi kurang sehat, lo menarasi
dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kesembuhan, sekurang-kurangnya Allah memberikan kesabaran dalam menerima ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini hadisiril Fatihah. Adapun doa kepada Bapak Al-Mukarram, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم وثبت قدمنا في صراطك المستقيم بحق سيد المرسلين محمد خاتم النبيين. اللهم منع قلبنا بحبك وحب إلى رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا به. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين الصابرين والمتقين والمطيعين بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر جميع مشايخنا خصوصا إلى روح شيخ عبار شيخ محمد مستدي عبار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولكهم برحمتك الأمن حتى تبعثهم آمنين مطمئنين إلى جنتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فاتحة.